Halo, selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Namun sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu biografi dari Bronfenbrenner. Nama lengkapnya Uri Bronfenbrenner. Ia lahir di Moskow pada Kekaisaran Rusia pada tanggal 29 April 1917. Ia menempuh pendidikan di beberapa universitas, yang pertama Universitas Cornell, yang kedua Universitas Harvard, dan yang ketiga Universitas Michigan. Karya ilmiah di bidang psikologi perkembangan, ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri program Head Start. Ia meninggal pada tanggal 25 September tahun 2005. Pada saat itu umurnya tepat 88 tahun. Definisi teori ekologi. Teori sistem ekologi adalah teori yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang fokus utamanya adalah konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Secara etimologis, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara bahasa, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima ekologi tersebut adalah yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Adapun urutan sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara mikrosistem. Contohnya, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah dan pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Contohnya, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro dan meso dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya. Contohnya, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Pendekatan ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner
pada tahun 1977 merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu berada. Pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian suatu sistem. Suatu sistem adalah sebuah entitas yang dapat berperan dengan menggunakan energi. Energi ini dapat bersumber dari dalam sistem itu sendiri, namun juga dapat menggunakan energi dari luar sistem. Dengan demikian, suatu sistem akan terkait dengan sistem lain. Apabila ada gangguan keseimbangan, maka sistem akan melakukan reaksi atau ada suatu mekanisme sehingga keseimbangan akan pulih kembali meski belum tentu dalam kondisi seperti semula, sehingga dikatakan terjadi proses adaptasi. Ketika suatu sistem terkait pada sistem yang lain, di mana perubahan pada satu sisi akan menyebabkan perubahan di tempat lain, maka terjadilah suatu sistem umpan balik. Pendekatan ekologi memandang manusia sebagai makhluk sosial berada dalam suatu sistem yang mana sistem akan menjadi bagian dari sistem-sistem yang lain lebih besar lagi. Menurut Bronfenbrenner pada tahun 1977 merinci lagi penggambarannya tentang ekologi di mana manusia berada. Sistem di mana seorang individu berada disebut sistem mikro. Sistem mikro bagi individu ada bermacam-macam sesuai dengan lingkup kehidupan yang dijalaninya. Sistem ini dicirikan oleh situasi yang berhubungan langsung dengan individu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak berada dalam sistem mikro keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sistem mikro tersebut saling berhubungan dan membentuk sistem yang lebih besar, yaitu sistem meso, misalnya antara keluarga dengan sekolah, keluarga dan warga kampung. Sistem ekso adalah sistem yang tidak langsung berhubungan dengan individu, namun segala perubahan yang terjadi dalam sistem ekso akan mempengaruhi individu tersebut. Termasuk dalam sistem ekso bagi seorang anak adalah tempat kerja orang tua, pemerintahan lokal, dan situasi pasar. Para pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahwa teorinya tidak banyak memberikan perhatian kepada faktor biologis dan kognitif dalam perkembangan anak. Para pengkritik menunjukkan bahwa teori tersebut tidak membahas perubahan perkembangan bertahap dari teori-teori seperti teori Piaget dan Erikson. Bronfenbrenner dalam artikelnya Toward an Experimental Ecology of Human Development mengkritik pendekatan pada perkembangan manusia. Pendekatan yang dilakukan dalam meneliti perkembangan manusia terlalu mementingkan rigor atau kebenaran metode, sehingga ia mengatakan bahwa psikologi perkembangan adalah the science of the straying behavior of children in straying situation with straying adults for the briefest possible period of time. Apa yang dapat digambarkan oleh psikologi perkembangan dengan eksperimennya adalah perilaku-perilaku yang tidak mewakili perilaku di situasi yang alami. Di sisi lain, Bronfenbrenner mengatakan bahwa pendekatan yang terlalu mementingkan relevansi menjadi tidak memperdulikan kecermatan metodologi. Bronfenbrenner pada tahun 1977 kemudian mengemukakan suatu perspektif yang disebutnya ekologi perkembangan manusia. Sistem makro adalah cetak biru tentang bagaimana seharusnya kehidupan institusional dalam sebuah masyarakat. Termasuk sistem makro adalah ideologi, kebijakan sosial, nilai-nilai yang dianut secara universal. Dengan demikian, manusia sebagai bagian dari suatu sistem akan mendapat berbagai pengaruh dari berbagai lingkungannya. Menurut Hawley dalam Hyman dan Fatou Rockman pada tahun 1994,
perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem yang mempunyai asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan. Yang kedua, interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, interaksi manusia lingkungan bersifat dinamis. Yang keempat, interaksi manusia dan lingkungan terjadi dalam berbagai level dan tergantung pada fungsi. Yang kelima, salah satu teori yang didasarkan atas pandangan ekologis adalah behavior setting atau setting perilaku yang dipelopori oleh Robert Becker dan Alan Wicker.